bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Tetapi ibu minta supaya anak-anak duduk dengan manis dan tidak boleh ribut supaya kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelumnya kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Ini Jesa pimpin kita dalam doa. Semoga diri. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami untuk belajar tentang saya, tubuh dan berkembang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Hari ini semua hadir atau tidak? Tidak. Ada yang tidak hadir? Ya. Ada? 2 orang. Baik anak-anak, hari ini kalian kembali lagi untuk belajar bersama ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dengan tema pembelajaran yaitu saya tumbuh dan berkembang. Saya tumbuh dan berkembang. Materi ini merupakan materi pertama dalam pendidikan agama Katolik di kelas 3. Materi yang paling pertama di kelas 3. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak mau menyanyi atau tidak? Mau. Kalau mau kita sama-sama menyanyi. Saya minta anak-anak berdiri. Kita menyanyi sambil gerakan, ya? Berdiri. Yesus, 1, 2, 3. Yesus pokokkan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokokkan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokokkan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokokkan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokokkan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokokkan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih banyak karena anak-anak terlalu pintar menyanyi. Silakan duduk. Baik anak-anak, sekarang ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah pelajaran di kelas, peserta didik dapat yang pertama menyatakan syukur atas pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai anugerah Allah. Tujuan yang kedua adalah menunjukkan kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Yang ketiga, menjelaskan bahwa kemampuan untuk tumbuh dan berkembang adalah
anugerah Tuhan yang harus dikembangkan dengan rasa tanggung jawab. Tujuan yang keempat adalah mengucapkan doa syukur atas pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai anugerah Allah. Nah, anak-anak, materi hari ini merupakan materi yang pertama dalam pelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 3. Materi pertama tentang saya tumbuh dan berkembang. Tetapi pasti saja anak-anak bisa ceritakan keadaan fisik sejak masih bayi sampai dengan sekarang yang sudah kelas 3. Bisa atau tidak? Bisa. Ceritakan kita punya atau kalian punya keadaan fisik saat masih bayi dan saat sekarang. Ayo, siapa bisa? Masih bayi itu kita buat apa saja? Siapa bisa? Membantu. Kita masih bayi buat apa? Apa yang kita buat? Kita bisa berjalan atau buat apa? Gambar itu. Jadi kita masih bayi itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa yang kita buat adalah bayi itu yang dia buat adalah menangis. Toh? Siapa ada? Ini adik di rumah, adik yang baru lahir. Nah, kasih turun tangan. Jadi anak kecil itu dia punya kerja hanya menangis. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa bersepeda. Dia hanya menangis. Minta makan lewat mama. Mama memberi susu, menyusuinya. Bisa? Terus kita masih baik, kita belum bisa berbicara. Tetapi saat ini kita bisa berbicara atau tidak? Sekarang kamu bisa berbicara atau tidak? Bisa toh? Berbeda. Keadaan kalian saat masih baik itu tidak bisa berbicara, sedangkan saat ini sudah bisa berbicara. Betul atau tidak? Betul. Jadi kita masih baik, kita tidak bisa berbicara, sedangkan saat ini kita sudah bisa berbicara. Terus sejak masih baik kita tidak bisa berjalan. Atau siapa bisa lahir langsung dia jalan? Tidak toh? Jadi saat saya masih baik, saat kalian masih baik tidak bisa berjalan. Kalau saat sekarang sudah bisa berjalan. Terus siapa yang membantu kalian sehingga bisa menjadi seperti sekarang? Siapa yang membantu? Bisa ini berjalan, bisa pintar. Kira-kira siapa yang bisa bantu? Tuhan Yesus. Siapa lagi? Di rumah siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu sehingga bisa besar? Orang tua, mama, bapak, kakak, mereka bantu kita sehingga kita bisa besar. Terus di sekolah siapa yang bisa bantu sehingga kita jadi pintar? Guru. Jadi yang membantu kita atau yang membantu kalian sehingga bisa menjadi seperti sekarang adalah orang tua dan guru. Orang tua bantu kita supaya kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, bisa makan. Kalau guru bisa bantu kita supaya kita bisa berhitung, bisa membaca, bisa menulis. Kita menjadi pintar. Maka orang yang berjasa untuk membantu kalian sehingga kalian menjadi seperti sekarang adalah orang tua dan siapa guru. Jadi anak-anak, bertumbuh dan berkembang adalah suatu proses kehidupan setiap orang. Kalian juga sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan mulai dari bayi sampai dengan dewasa. Dengan bimbingan orang tua dan guru, kalian mengalami berbagai perubahan dan perkembangan tahap demi tahap. Melalui materi hari ini,
kapan. Jadi kita lihat dua gambar ini. Gambar seorang anak yang sedang berangkat dengan seorang anak yang sudah bisa bersepeda. Jadi ini gambar apa? Gambar anak kecil toh? Gambar anak kecil yang belum bisa berjalan. Sedangkan gambar yang kedua apa? Bisa bersepeda. Seorang anak laki-laki yang sudah bisa bersepeda. Nah, setelah kita mengamati kedua gambar ini, apakah yang kalian lihat pada gambar pertama? Apa yang kamu lihat pada gambar pertama? Gambar pertama adalah seorang anak kecil yang belum bisa berjalan. Terus apa yang kamu lihat pada gambar kedua? Gambar kedua, seorang anak laki-laki yang sudah bisa bersepeda. Bagus. Nah, menggunakan orang tua, guru maupun orang-orang lain untuk membantu kita dalam pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih mau belajar supaya bisa pintar atau malas belajar supaya bodoh. Tuhan menggunakan begitu banyak orang untuk membuat kita semakin pintar. Begitu banyak orang Tuhan gunakan untuk mengajar kita, maka kita harus bersyukur. Tuhan membimbing kita agar menjadi anak yang apa? Anak yang pintar, anak yang apa? Baik. Kalau kita tidak sopan, yang menegur kita adalah siapa? Mama. Kalau kita tidak sopan baik di rumah atau di lingkungan, yang menegur kita adalah siapa? Mama. Kalau kita bodoh, yang menegur kita adalah apa? Guru. Guru menegur kita atau membimbing kita supaya kita bisa belajar sehingga menjadi anak yang apa? Pintar. Jadi melalui begitu banyak orang, Tuhan membuat kita semakin bersikap baik. Begitu banyak orang Tuhan gunakan untuk mendidik kita, maka kita harus bersyukur. Dengan demikian, Ibu mengharapkan agar berhati-hatilah. Setan tidak mau agar kalian menjadi anak yang berkembang. Setan pun menggunakan berbagai macam cara dan begitu banyak orang untuk membuat kalian semakin nakal, semakin melawan, semakin pemalas dan sebagainya. Maka bila ada orang yang mengajarmu seperti itu, tolaklah dengan ramah. Tidak boleh kasar, Baik anak-anak, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang dilakukan saat kalian masih baik? Apa yang dilakukan saat kalian masih baik? Menangis. Terus, siapa yang membantu kalian untuk bisa makan, bisa berbicara, bisa berjalan dan bisa pintar? Siapa? Orang tua dan guru. Bagus, pintar. Jadi yang membantu kita supaya kita bisa berbicara, bisa makan, bisa bersepeda, bisa berjalan dan bisa pintar adalah orang tua dan siapa? Guru. Baik, anak-anak,
Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi terima kasih banyak karena kita sudah belajar tentang sains